and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Niko, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 2 pagi hari ini akan mempresentasikan hasil dari Project Citizen yang sudah kami lakukan, observasi dan wawancara yang berjudul pentingnya budaya antri pada masyarakat yang ada di Pasar Orodowo, Kota Malang. Sebelumnya kami akan diam-diam dulu. 1, 2, 3. Kelompok 2 Jaya. Kelompok 2 Jaya. Kelompok 2 gas. Katanya berpendidikan, lihat antrian kok suka ngerobotan. Jadi pada proyek ini kami membagi tugas, ada yang observasi, ada yang wawancara, dan ada yang dokumentasi. Sebelumnya, saya Karena Bidara Manuel, King 22, saya bertugas untuk mengobservasi keadaan pasar bersama dengan Ignatius Mario dan Abramanda di Saputra. Kemudian ada tim yang mewawancarai, ada Andrew Gunawan, Maria Yuliana Tori, Viola Rayana, sudah itu aja. Yang dokumentasi ada Vina. Ya gitu. Jadi kami membagi tugas itu dan kami turun ke pasar itu cuma dua kali turun lapangan. Yang hari pertama kami melakukan observasi pasar, melihat keadaan pasar. Kemudian kami pada hari selanjutnya turun langsung untuk mewawancarai pedagang, pembeli, dan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, alasan kita mengambil tema tentang budaya antri adalah sebenarnya budaya antri ini kan adalah etika dasar atau bentuk perilaku dasar kita untuk menghargai orang lain dengan tidak menyerobot antrian. Tapi fakta yang kita temui di lapangan kan seringkali banyak masyarakat yang masih mengabaikan, tidak peduli dan juga tidak melaksanakan budaya antri itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada poin identifikasi masalah untuk narasumber yang kita wawancara yang pertama ada Bapak Indo selaku petugas Dishub. Beliau menyatakan bahwa di area Pasar Orodowo ini sebenarnya masih cenderung terkontrol dan terkendali, yang artinya masih belum terjadi penyerobotan atau desak-desakan yang ekstrim. Namun beliau menyatakan bahwa masih terdapat penumpukan antrian di beberapa kios yang cenderung ramai. Contohnya ada di kios kue lumpur, nasi buk dan juga penjual sayur-sayuran. Beliau menyatakan penumpukan antrian ini bisa menimbulkan desak-desakan atau juga penyebabkan antrian. Dan beliau untuk
beliau mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan, mendapatkan perilaku seperti antriannya diserobot padahal beliau juga sudah antri lebih dahulu. Kemudian ada Ibu Eva yang juga mengatakan bahwa selama bertahun-tahun beliau belanja di Pasar Orogowo, mungkin masih ada beberapa orang yang antri dengan tertib, cuman masih ada juga masyarakat yang nakal menyerobot antrian di area Pasar Orogowo sehingga menimbulkan suasana yang kurang nyaman bagi pengunjung pasar. Baik, selanjutnya dari kami mengambil alternatif kebijakan. Yang pertama yaitu ada dari UUD pasal 28J pertama yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua, kami juga mengambil kebijakan alternatif yang tertuang dalam UUD pasal 67 Undang-Undang RI nomor 39 yang berbunyi setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Tetapi kami juga dapat dikatakan menyampaikan kritik ataupun mungkin aspirasi kami, yaitu bahwa undang-undang yang kedua ini, UUD pasal 67 RI nomor 39 ini dapat kami katakan sebagai pasal yang kurang mengikat ataupun kurang mengatur terkait antri itu sendiri. Bagaimana sih menghargai orang itu, bagaimana sih? Jadi kami menyampaikan usul bagi para DPR ataupun para perwakilan rakyat yang dapat membuat undang-undang tersebut. Aspirasi yang kami sampaikan yaitu bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang budaya antri agar terciptanya situasi sosial yang teratur. Seperti yang pertama, poin A, menghargai orang yang sudah mengantri terlebih dahulu. Poin B, menciptakan suasana yang kondusif antara penjual dengan pembeli. Nah, lalu apakah cuma kami menyampaikan aspirasi terkait adanya undang-undang ataupun pasal yang mengatur terkait budaya antri sendiri, tetapi hukuman yang didapatkan seperti apa sih? Kami sepakat dari kelompok bahwa pelanggar dapat dikenakan denda senilai Rp300.000. Jadi dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya undang-undang yang tertulis yang dapat dibaca tetapi lupa, tapi ada efek jera yang ditimbulkan dari denda yang nominalnya Rp300.000. Seperti itu. Selanjutnya usulan kebijakannya sendiri itu ada Kominfo sebagai pembuat regulasi yang dimana hal tersebut harus dilaksanakan oleh para pemilik media digital dan non-digital dan harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap budaya antri. Lalu yang kedua ada dinas terkait. Itu harus lebih tegas lagi dalam menindak atau menertibkan para pelanggar antrian. Dengan adanya dinas atau petugas keamanan yang berjaga dan mengatur ketertiban dalam berbelanja, secara tidak langsung dapat membiasakan pembeli lama atau pembeli baru dapat melakukan kebiasaan antri. Kemudian untuk rencana tindakannya, kami akan melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola pasar. Sosialisasi ini tentang jadwal penempatan petugas keamanan di jam-jam yang ramai pembeli. Menurut hasil wawancara kami dari antara pihak pembeli dan untuk penjual, itu rata-rata pasar itu ramainya itu jam 7 sampai jam 9. Jadi kami itu kayak membuat sosialisasi untuk kayak supaya menempatkan petugas-petugas keamanan yang ada di stand-stand pedagang itu. Kemudian untuk tujuan sosialisasinya itu kami akan untuk mengatur kondisi pasar yang terjadi penumpukan pembeli di stand toko dan menciptakan lingkungan yang tertib. Kemudian daripada itu kita juga memberikan langkah preventif, yaitu membuat poster yang mempunyai slogan. Jadi poster, tapi di dalam posternya itu ada slogannya tentang budaya antri. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengantisipasi penyerobotan yang nanti akhirnya berujung pada keributan yang ada di pasar. Sebelum kami melakukan wawancara dan observasi, kami berkumpul di satu titik kumpul di ini Indomaret Unmer, ya. Alfa Depan Unmer itu kami berkumpul di situ untuk bersama-sama ke Pasar Aurora dulu. Terus kami melihat situasinya waktu itu kami datang pukul 8. Itu lagi rame-ramenya dan panas-panasnya. Di situ kayak warga-warga itu kayak lagi ada sarapan, belanja, pokoknya crowded lah. Ininya kayak rame banget gitu. Terus kami melakukan observasi dari mengelilingi pasar. Terus habis itu kami juga melihat kondisi-kondisi kan di sana kayak ada stand-stand gitu kan, ada jual makanan dan bahan pokok dan lain sebagainya. Itu ada antri banget, ada yang sepi banget. Tapi memang rata-rata di sana itu
wawancara kepada pedagang. Ini ada di sub juga. Terus kita melakukan wawancara kepada pengunjung dan masyarakat. Ya, pengunjung itu masyarakat. Seperti itu. Kami melakukan wawancara kepada 10 responden. Dan seperti itu aja. Sekarang kami akan memberikan ruang kepada teman-teman juga, mungkin Pak Riko memberikan tanggapan. Cuma ada urusan nggak ini dalam artian antri berpotensi. tapi ada kejadian nggak? Kalau berdasarkan wawancara, Nah, kenapa itu terjadi kerusuhan? karena itu nggak terima mungkin dari kan kita wawancara kan juga dari pihak keamanan dengan pihak pembeli, pihak keamanan dan pihak pembeli. Itu pihak pembelinya itu mengatakan kalau pernah terjadi penyerobotan oleh sesama pembeli. Mungkin itu jadi salah satu penyebab adanya terjadi kerusuhan yang ada di pasar. Sedikit penalaran Pak, kalau saya wawancara dengan pedagang itu menurut beliau itu kayak gini Pak, kan yang membeli di pasar Rorodo ini kan nggak semua orang itu kayak sedang libur gitu kan, dikejar waktu juga untuk kerja mungkin dan sebagainya, anak-anak sekolah, jadi sehingga itu mungkin dari sudut pandang beliau itu kayak ayo cepat Bu gitu Pak, sekian dari saya. Kemudian untuk pedagangnya sendiri gimana responnya? Kalau dari pedagang itu ya Pak, kalau yang kemarin kan saya nggak cuma observasikan kan itu juga teman-teman yang wawancara itu, kalau dari penyerobotan itu biasanya pedagang nggak memperhatikan mana dulu yang datang dari yang pajak. Kalau pedagang itu biasanya yang ngasih barang dulu dan ngasih uang dulu itu biasanya yang dirayain dulu. Sedangkan orang-orang yang nganterin kan kayak dongkol gitu kan. Saya udah datang di sini pedagangnya nggak tahu apa-apa, jadi kayak kurang bisa menghandle. Maka dari itu kan sebenarnya dalam kasus ini kami itu bekerja sama dengan pihak keamanan. Sedangkan pihak keamanan itu tidak standby dari awal buka sampai tutupnya. Jadi kayak cuma waktu kami ke sana itu kami kan sampai sepi gitu Pak, sekitar jam 11 atau 12-an itu cuma sekali pada waktu jam 9-an itu mereka baru datang dan itu gerombolan langsung. Nggak tahu mungkin sistemnya mereka shift-shiftan terus jadikan satu atau bagaimana. Yang jelas pada waktu itu kami hanya melihat Pak siapa ini Nido sama kalau nggak salah ada 5 orang lagi teman-teman yang di situ. Kemudian alternatif kebijakannya gitu ya, usulan kebijakannya itu pelanggan dapat digunakan nanti dendanya itu masuknya kemana? Ada ke pihak pengelola pasar. Mungkin kalau dari pihak pengelola pasar itu bisa dialihkan dana itu ke kayak buat bangun pasar lagi, mungkin Pak, untuk membetulkan pasar yang rusak gitu. Yang lain ada yang memberikan masukan, tanggapan atau bertanya entah itu kelebihannya, kelemahannya, penampilannya, misalkan kelebihannya apa? Silakan Riku. Mohon izin kalau berumah sebenarnya boleh Mas Ron mengulangi surat kebijakan kebijakan. Oh ya, yang pasal 67 ya, Undang-Undang 39 ya. Dari bunyinya sampai dengan denda ya. Oke, bunyinya setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Di sini kan hanya tercantum hukum tak tertulis, sedangkan kami menginginkan ada hukum yang benar-benar jelas mengikat gitu. Jadi masyarakat tahu benar, wah ada hukum yang mengatur budaya. Jadi ada yang jelas gitu, ada pasalnya. Jadi kami mengusulkan mungkin pada DPR ataupun badan yang menaungi untuk menyampaikan aspirasi rakyat, yaitu bahwa bunyinya dari kelompok kami, misalnya adalah setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang budaya antre agar terciptanya situasi sosial yang teratur yang meliputi poin A, menghargai orang yang sudah mengantre terlebih dahulu, poin B, menciptakan suasana yang kondusif antara penjual dengan pembeli. Lalu hukumannya apa kalau melanggar? Mendapatkan denda senilai Rp300.000. Jadi Mungkin ini kelebihannya dari kelompok kalian bahwa ada kritikan terkait pasal itu, jadi itu merupakan kelebihan yang berlanjut. Namun ada juga kritikan yang mungkin ini berupa pertanyaan doang ya, bisa juga ini kritikan
terkait denda 300.000 itu kan sifatnya kan mutlak secara nominal kan, tidak setiap misalnya gini, setiap orang kan datang ini dengan status sosial ekonomi yang berbeda-beda kan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang atau yang di tengah-tengah itu, middle class maksudnya. Jadi kan kalau 300 itu kan secara mutlak, jadi itu lebih diuntungkan kepada yang kaya. Misal kayak status ekonominya lebih tinggi, jadi 300.000 itu termasuk kecil bagi mereka. Namun ketika kalau untuk bagi yang middle class atau yang kelas bawah lagi, itu kan termasuk besar. Jadi itu bisa bermaksud bahwa ketika tersebut itu atau aturan tersebut itu dapat dipahami atau dilakukan oleh mereka. Jadi karena ekonomi mereka itu masih tidak seberapa, jadi tidak seberapa kesadaran itu, jadi 300.000 itu bisa membuat mereka melakukan secara efektif. Namun tidak mutlak. Kalau untuk kritikannya itu terkait dengan yang status ekonomi yang lebih kaya. Jadi kayak 300 itu bukan apa-apa bagi mereka. Jadi kayak mungkin itu kritikannya. Apakah? Namun jadi kasta itu namanya. Iya, itu bisa tenaga gitu kan. Dan kan keadilan kan harus sifatnya kan secara individu kan, bukan secara kolektif bersama kan. Jadi kalau secara individu, jadi secara kolektif itu kan tergantung dari perbedaan kalau perbedaan ekonomi belakangan. Jadi kayak tidak lagi untuk penerapan kebijakan negara sendiri. Ya sementara kenapa sementara hanya itu yang bisa melakukan? Karena kadang kita melihat aja petinggi-petinggi yang bermasalah seperti kan mereka misal kayak masuk penjara kan ada kayak yang gini-gininya yang dibayar itu kan ya mutlak gitu kan. Juga menurut kalau misalnya pas kita yang dapat hukuman denda kayak gitu ya memang berat, tapi menurut mereka adalah gampang ngasih uang aja jadi gitu kan. Nah ya itu balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya. Cuma kenapa kita membuat seperti ini ya karena melihat kondisinya sepertinya kami butuh membuat kebijakan-kebijakan apa sih yang sebenarnya supaya orang-orang ini nurut gitu loh, kayak ada yang ditakuti gitu loh, biar jelas. Kalau mikir orang kaya gampang ya wes itu urusannya gitu kan. Yang penting kita sudah membuat kebijakan untuk membuat orang-orang itu ada sih jelas gitu. Kalian pernah lihat sepak bola kan? Nah, itu kan nggak jobol langsung masuk semua kan nggak harus satu-satu. Iya. Nah, itu dia mana? Memberikan ini juga rekayasa jalan yang apa kayak satu arah biar orang-orang itu perspektifnya kalau mereka itu jalannya cuma segitu, jadi otomatis kan nggak bisa. Sebenarnya kan nggak mungkin gimana itu kan mau nggak mau suka harus dibelakang kan? Karena nggak ada jalan lagi selain itu untuk menuju ke pembeli penjual itu. Ya, itu nggak bisa. Itu konkret itu. Atau penjualnya bisa diberikan itu, kalau pembelinya bisa diberikan orang dia. Kalau itu bisa diterapkan menurut kami itu bisa diterapkan kalau yang di kuliner itu Pak. Kalau yang di pedagang yang jual sayur sembako buahnya serah. Iya. Takut gitu.